Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live roomnya aku. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan janji aku di apa di story TikTok aku, kita ngobrol-ngobrol lagi nih terkait FR ya teman-teman ya, terkait FR P3K lagi dari teman-teman kita yang udah ujian tadi teman-teman. Jadi ini tuh terbaru ya dari teman-teman kita yang udah ujian barusan tadi teman-teman. Oke, kira-kira di sini yang paling lama ujiannya bulan Desember ada nggak teman-teman? Ada yang masih ujian bulan Desember? Semoga tetap semangat ya teman-teman ya dalam persiapannya. Halo Kak Ida. Kak Ida masih hadir ya? Kirain udah nggak hadir lagi. Soalnya kan Kak Ida ini udah ujian guys. Tanggal 28 ini Kak. Saya Kak. Desember ya. 2 Desember. Waduh yang bulan Desember nih boleh deh persiapannya digetolin lagi ya. Supaya bisa dapat high score nih teman-teman. 29 terakhir. 29 apa nih? 29 Desember terakhir. Sampai Natal kelar juga belum selesai ya ujian P3K-nya teman-teman. Oke. Saya 30 Kak. 30 apa Kak Winda? 30 Desember atau 30 November? Oke teman-teman, nah coba kita bahas dulu FR-nya ya. Kakak-kakak berbagi FR nih, tadi banyak banget dapat soal vitamin ibu hamil, dosis vitamin, inform concern, bayi baru lahir ya. Jadi dia tuh dapat soal vitamin ibu hamil. Nah, soal vitamin bumil itu ya teman-teman ya, pernah aku bahas, pernah aku kasih juga ke kalian itu yang udah di screenshot, pasti udah screenshot semua ya teman-teman ya. Vitamin bumil jadi ada vitamin C, kemudian SF, asam folat, kalak atau kalsium, vitamin B6, B1, B12 seperti itu teman-teman. Dan dosisnya, manfaatnya itu udah juga pernah aku share. Nah, untuk vitamin bumil itu mana ya? Nah, ini dia kebutuhan vitamin dan zat gizi pada ibu hamil. Ini kelihatan nggak sama kalian? Nah, ini ada asam folat ya. 4-500 mikrogram ya, tujuannya untuk mencegah terjadinya neural tube defect teman-teman. Kemudian ada vitamin D 10, dosisnya 10 mikrogram atau 400 unit ya, itu kebutuhan untuk ibu hamil teman-teman. Kalau kalsium itu 1000 miligram, vitamin A itu 800 mikrogram, kemudian ada vitamin B6 ya 1,9, vitamin C, B12, vitamin E teman-teman. Nah ini silahkan di screenshot aja dan kalian baca sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke FR yang selanjutnya nih, mana dia? Tadi keluar dosis vitamin B6 berapa Kak untuk ibu hamil? Berapa ya tadi di sini? Vitamin B6 1,9 mg guys, 1,9 mg ya kebutuhannya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke dosis ya, tadi itu dosis vitamin. Kemudian makasih Kak, aku ikutin video Kakak terus, hari ini aku ujian 513 nilainya. Alhamdulillah, wow, tinggi sekali Kak Dry Dance. Congratulations ya Kak Dry Dance ya, semoga rezeki SK-nya di tahun ini. Oke, kita next lagi. Inform consent. Nah, ini tuh biasanya prinsip inform consent tuh apa ya teman-teman ya. Nah, itu coba dicari lagi. Bayi baru lahir. Nah, ini tuh biasa ke asuhan ya, asuhan bayi baru lahir. Kemudian kehilangan panas bayi. Nah, kehilangan panas tuh udah pernah aku bahas ya teman-teman ya di video-video YouTube aku ya. Jadi kehilangan panas tuh ada secara evaporasi, konduksi, radiasi ya, konveksi kalau nggak salah juga ada. Mana ya terkait kalau nggak salah aku ada materinya terkait mekanisme kehilangan panas. Bentar-bentar aku cari dulu nih. Kira-kira masih ada nggak ya materinya? Mana dia lengkap banget loh, padahal di yang aku pernah bagiin share ke kalian semua teman-teman. Mana ya? Kehilangan panas niche.
Atau cari di internet aja ya untuk kehilangan panas ya. Kehilangan panas bayi. Mekanisme ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi ini metode kehilangan panas teman-teman ya. Termoregulasi namanya. Nah, sebentar. Mana dia? Nah, ini dia, teman-teman. Jadi ini silakan di screenshot tadi yang nanyain terkait metode kehilangan panas. Jadi ada evaporasi, konduksi, radiasi, konveksi. Jadi kalau evaporasi itu kehilangan panas ke udara di dalam ruangan melalui kulit atau selaput mukosa. Kemudian konduksi terjadi jika BBL diletakkan pada permukaan yang dingin dan padat. Misalnya di meja ya teman-teman ya, di meja, kemudian meja yang kondisinya dingin ya, seperti itu di ruangan ber-AC. Nah, kalau di evaporasi itu misalnya pampersnya penuh gitu ya teman-teman, penuh dengan urin ya, menyebabkan basah lembab ya. Jadi di situ bisa juga kehilangan panasnya si bayi kayak gitu. Kemudian radiasi ketika panas berpindah dari BBL ke benda padat lainnya tanpa melalui kontak langsung. Ini misalnya ruangan ya, ruangan yang AC kayak gitu. Konveksi kehilangan panas dari kulit BBL ke udara yang bergerak. Kayak gitu teman-teman, diletakkan di dekat jendela. Iya benar ya. Kontak langsung. Oke, kita lanjut lagi. Udah di screenshot langsung ya, di screenshot ya teman-teman ya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Kemudian penyimpanan vaksin yang benar. Nah, ini tuh videonya udah pernah aku upload ya teman-teman. Yang belum tonton video semalam aku upload, itu silahkan ditonton. Karena aku semalam ada bahas terkait penyimpanan vaksin ya. Itu di live TikTok aku yang semalam, yang udah aku upload semalam, yang terbaru ini teman-teman. Dan live TikTok yang semalamnya itu bentar lagi aku upload. Kalau yang ini kemarin yang tanggal berapa ya? Tanggal 23 atau tanggal berapa? Pokoknya yang terbaru di YouTube, teman-teman. VVM. Nah, VVM itu tuh penilaian kualitas si vaksin. Kira-kira masih baguskah tidak dia? Seperti itu ya. Jadi VVM tuh banyak teman-teman. Silakan dibaca dan aku udah sering bahas terkait VVM ini. Dia itu artinya Vial Vaccine Monitoring ya teman-teman ya, untuk memonitoring si vaksin tersebut apakah masih dalam keadaan bagus atau rusak. Kemudian campak. Campak menyebar melalui apa teman-teman? Oke, jadi penyakit campak itu menyebar melalui apa teman-teman? Nah itu coba dicari lagi ya. Kemudian ada PEB. PEB itu preeklamsi berat. Nah itu biasanya terkait penanganan atau asuhannya. IMD juga seperti itu, udah sering dibahas. Posyandu Madya seperti apa? Oke, jadi di sini ciri-ciri posyandu Madya, teman-teman. Jadi posyandu tuh tingkatannya ada Madya, ada apa lagi tuh, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Dan pernah udah aku bahas di live TikTok aku ya, di bagian bidan komunitas, teman-teman. Nah, itu silakan ditonton ulang. Seperti apa lagi nih? Oh, kala 1. Nah, kala 1 itu keluar, teman-teman ya. Kala 1 itu keluar soalnya. Kemudian selanjutnya ada asuhan ibu nifas. Nah, ini KF 1 sampai 4 nih silakan dibaca lagi ya, teman-teman ya. Ini terkait asuhan. Senam hamil dilakukan di hari keberapa, teman-teman? Senam hamil dilakukan di hari keberapa? Kelas ibu hamil. Oh, maksudnya senam hamil itu dilakukan di hari keberapa pada kelas ibu hamil, teman-teman. Nah, ini coba dibaca-baca lagi ya terkait kelas ibu hamil. Jadi, kelas ibu hamil, rangkuman yang perlu kalian cari adalah yang ini. Senam hamil dilakukan pada hari keberapa di kelas ibu hamil. Kemudian setiap pertemuan pada kelas ibu hamil dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 4 itu apa-apa aja yang dibahas. Kemudian maksimal isi peserta kelas ibu hamil itu berapa orang, teman-teman ya. Itu silahkan kalian baca-baca lagi. Nah, untuk terkait kelas ibu hamil, kalian silahkan cari yang aku ngomong tadi, teman-teman.
Kemudian sterilisasi alat juga banyak. Nah, ini salah satunya misalnya dengan autoclave 160 derajat kira-kira dibutuhkan waktu berapa menit teman-teman untuk pensterilan tersebut ya. 160 derajat Celcius kalau pada autoclave-nya itu berarti 120 menit ya. Apa namanya tuh? Sterilin alatnya bener nggak? Kalau 160 derajat itu 120 menit atau 2 jam berarti ya. Bener nggak teman-teman? 10 orang maksimal, iya itu maksimal untuk kelas ibu hamil ya. Mm-mm. Eh, Apalagi ya? Oke, kita next ya ke soal selanjutnya. Ke FR selanjutnya. Ke cara penyimpanan vaksin lagi. Nanti di akhir aku spill gimana cara penyimpanan vaksin karena itu ada di buku aku, teman-temannya ada di buku. Oke. Nah, ini tuh dia kirim ya FR-nya ke admin CS aku, teman-teman ya, ke nomor admin aku. Nah, dari admin aku diterusin lagi nih ke aku ya. Jadi dia ngasih FR. Assalamualaikum Kak, saya dari Kalbar. Saya tadi udah tes. Alhamdulillah soal-soal Kakak banyak yang keluar. Seneng banget bisa jawab. Makasih ya Kak FR-nya. Nah, yang pertama, jika lidokain masuk ke pembuluh darah, apa yang akan terjadi sama pasien? Oke, ini pernah dibahas ya. Di FR aku sebelumnya itu ada. Jadi begitu lidokain masuk ke pembuluh darah, apa yang terjadi sama pasien, teman-teman? Jadi saat menyuntikkan lidokain itu harus diaspirasi ya. Diaspirasi lagi takutnya dia masuk ke pembuluh darah ya, teman-teman ya. Karena kalau udah masuk ke pembuluh darah, kita khawatirnya ibu tersebut kejang ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hitungan cakupan 1. Oke, hitungan cakupan 1 nih, teman-teman. Satu apa ya maksudnya ya? Cakupan entah itu K1 mungkin ya. K1 mungkin ya teman-teman ya, K1 ibu hamil. Nah, kemudian yang ketiga, posisi menyusui bayi kembar. Nah, ini tuh ada istilah bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Posisi menyusui bayi kembar tuh ada istilah bahasa Inggrisnya, silahkan kalian cari teman-teman ya. Kalau nggak salah aku apa ya namanya, ada holdnya gitulah. Folding hold gitu ya kalau nggak salah aku. Terkait posisi menyusu bayi kembar. Coba deh kita cari dulu ya. Teknik menyusui bayi kembar. Oke, jadi ini banyak ya teman-teman ya posisi-posisi menyusui bayi kembar. Mana nih? Nah nih kalian bisa lihat sendiri gambarnya atau kalian mau screenshot. Nggak kelihatan ya tulisannya ya teman-teman. Kalau yang ini nih double football hold teman-teman. Kalau yang ini cross hold teman-teman ya. Jadi kayak bersilang gitu tangannya. Yang ini cross. Cross itu kan artinya bersilang ya teman-teman ya. Kemudian same direction teman-teman ya. Same direction. Oke. Kemudian ada relax position. Kemudian tangle position. Kemudian side feeding position teman-teman ya. Nah itu silahkan dibaca lagi ya. Sebenarnya itu banyak banget sih kalau untuk menyusui bayi kembar. Yang nggak hanya double football hold ya. Tapi ada 6 nih. Ada 6 posisi menyusui bayi kembar. Nah ini silahkan kalian screenshot ya teman-teman. Ataupun kalian cari di internet juga ada nih. Beserta dengan gambarnya teman-teman. Semangat teman-teman yang belum ujian ini, kemarin aku ada keluar soalnya untuk bayi kembar. Oke, zoom Kak. Nah ini coba di zoom ya, kelihatan nggak? Double football hold, kemudian ada criss cross hold ya teman-teman. Sorry bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus amat. Kemudian ada same direction, kemudian ada relax position, tangle position, dan side feeding position teman-teman. Oke, back lagi, kita back lagi ke FR selanjutnya. Nah, kemudian apa lagi nih? Mini pill ya. Mini pill itu biasanya dosis ya, cara penggunaannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ada vaksin vial monitor ya. Nih VVM tadi nih. Nah, tahu ya VVM itu bentuknya kayak mana ya? Tahu ya? VVM itu aduh. VVM itu bentuknya tadi kayak gimana? Aku nggak salah tahu ya teman-teman ya, bentuk VVM itu masih ada nggak ya di penyimpanan aku nih? Kalau nggak ada berarti kalian, kok nggak salah ada deh. Mana ya? VVM namanya, vaksin vial yang biasanya ada. Ini dia. Nah ini dia teman-teman terkait VVM ya.
Nah, silahkan di screenshot. Nah ya, kondisi VVM itu ada kondisi A, B, C, dan D. Nah, itu masing-masing ada keterangannya. Silahkan dibaca tersendiri, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nanti terkait penyimpanan vaksin di akhir aja ya. Mana dia? Nah, nih. Kemudian keluar lagi jika ASI tersumbat itu dikarenakan apa? Oke, jika ASI tersumbat karena apa, teman-teman? Penyebab ASI tersumbat. Nah, ini balik lagi ke opsinya masing-masing nanti ya. Nah, biasanya ASI tersumbat itu penyebabnya ya karena payudaranya kotor ya, makanya diperlukan perawatan payudara, teman-teman. Seperti itu. Kemudian soal nomor 7, asuhan BBL ya, teman-teman ya, bayi baru lahir. Nah, silahkan dibaca. Kemudian ada PHBS juga, udah sering aku bahas, silahkan ditonton ulang. Kemudian thanks Kak untuk bimbelnya, hasil teknik 275, manajer 90, sosio 73, wawancara 40. Wah, congratulations Kak Yolanda yang udah ujian ya. Semoga rezeki Kak Yolanda tahun ini dapat SK-nya. Amin. Dan juga begitu juga dengan teman-teman yang belum ujian, semoga mendapatkan hasil yang diinginkan dan diharapkan ya. Amin amin amin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. KIE yaitu perempuan usia 15 tahun melakukan aborsi. Konseling dari bidan apa? Nah, ini nanti tuh tergantung lagi ke opsinya ya, teman-teman ya. Tergantung lagi ke opsinya. Oke, nomor 10 SMD dan MMD. Nih, lagi-lagi SMD dan MMD keluar, teman-teman ya. Ini biasanya yang dibahas tuh tujuan ya. Tujuan SMD dan MMD. Nah, tujuan SMD dan MMD ada yang udah tahu atau belum? Mana ya bahannya itu? Aku udah pernah screenshot sih. Oh, ini. Nah, ini adalah kegiatan dan tujuan dari SMD ya, teman-teman ya. Ini survei mawas diri. Nah, ini pun ada pun kegiatannya ini 1 sampai 4. Kemudian yang diidentifikasinya itu adalah ini juga. Silahkan dibaca. Kemudian setelah itu ada MMD, teman-teman ya. MMD nih. Pesertanya segala macam. Kemudian ada tujuan MMD. Nah, kemarin ada yang ujian keluar nih tujuan MMD itu apa aja. Silahkan di screenshot guys. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal FR selanjutnya nih. Oke. Jika bayi kuning itu kenapa? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Ini harusnya pemeriksaan apa teman-teman? Kalau bayi kuning itu kenapa? Penyebabnya tergantung lagi ya, kuning fisiologis atau patologis. Kalau fisiologis ya biasanya terjadi 3 hari setelah partus. Itu biasanya karena kurang minum bayinya ya teman-teman ya, kurang minum. Biasanya kalau untuk ikterus yang fisiologis. Tapi yang ikterus patologis teman-teman itu penyebabnya biasanya karena kadar bilirubinnya yang tinggi ya, sehingga diperlukan cek kadar bilirubin teman-teman, seperti itu. Oke, nomor 12, kohor ibu bersalin kolom keberapa? Nah, ini silahkan teman-teman ya, untuk kohor aku emang angkat tangan banget, aku kurang ngerti ya untuk kohor teman-teman ya. Jadi kohor ibu bersalin itu kolom keberapa? Nah, ini coba dicari lagi ataupun yang teman-teman punya rekan-rekan bidan desa atau orang-orang puskesmas itu boleh ditanyain ya teman-teman ya. Aku juga nggak tahu teman-teman ya untuk soal kohor. Oke, kemudian soal nomor 3, bias itu bulan imunisasi anak sekolah ini keluar ya. Biasa itu yang bulan Agustus November, campak imunisasi apa aja pada bulan Agustus September. Nah, itu biasa ya keluar teman-teman. Kemudian dia dapat lagi kehilangan panas pada bayi kalau bidan hidupin AC itu termasuk apa? Evaporasi, konveksi, konduksi, atau radiasi, teman-teman. Ayo, yang mana tadi jawabannya ini? Kalau bidan hidupin AC, kira-kira kehilangan panasnya melalui, kalau evaporasi tadi misalnya, itu ya kayak popoknya basah ataupun selimutnya basah ya, nggak diganti selimutnya. Seperti itu. Itu secara evaporasi karena skin to skin, teman-teman. Kemudian kalau konveksi itu apa, teman-teman tadi? Yang menyebar ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau secara AC itu konveksi. Kemudian kalau konduksi itu misalnya bayinya itu digeletakkan. Ada yang tahu nggak sih bahasa geletakin? Aku Jawa nih BTW.
diletakin ya teman-teman ya, diletakin misalnya di meja ya tanpa alas, ataupun misalnya di timbangan tanpa alas, seperti itu ya pada saat melakukan penimbangan bayi. Nah, kemudian apalagi itu ada radiasi. Radiasi itu ya tadi secara kontak langsung dengan apa kondisi luar ya, misalnya di dekat jendela mungkin ya, seperti itu. Aku ya wong Jawa Kak, ngerti. Orang Jawanya di mana nih Kak Soli? Kalau aku Jawa pendatang kali ya. Jawa blasteran kalau aku guys. Jawa blasteran gak Jawa murni. Oke, soal nomor 15. Sorry. Jawa Tengah. Oh, sama kayak mamaku juga Jawa Tengah. Tapi nggak pure Jawa Tengah, teman-teman. Udah blasteran soalnya. Oke, soal nomor 15, pengelolaan sampah infeksius. Nah, ini pengelolaan sampah infeksius ya, teman-teman. Bagaimanakah cara pengelolaan sampah infeksius? Mulai dari apa namanya tuh? Pembinasaannya ya, teman-teman ya. Nah, ini silahkan dicari lagi nih terkait pengolahan sampah infeksius. Semalam udah aku ada juga nih FR yang pengolahan sampah infeksius. Oke, kemudian ibu hamil 12 minggu, gusi bengkak dan berdarah itu kekurangan. Oke, ini kita lanjutin yang di sini. Mana dia? Turunin dikit. Ini soal nomor 16. Bukan ding. Oh ya, betul 16. Ibu hamil 12 minggu, gusi bengkak dan berdarah itu kekurangan vitamin apa, teman-teman? Kekurangan vitamin apa? Gusi berdarah itu biasanya kekurangan vitamin apa, teman-teman? Vitamin K ya, Kak. Vitamin K ya, teman-teman. Vitamin, guys, bukan hormon. Vitamin ya, guys, ya, bukan hormon. Gak ada itu vitamin estrogen. Emang ada ya vitamin estrogen? Vitamin, guys, vitamin, bukan hormon ya. Ditanyain tuh bukan hormon ya, tapi vitamin. Ya, vitamin C ya, benar ya, teman-teman ya. Kekurangan vitamin C seperti itu. Nah, penyebabnya itu biasanya karena ya itulah tadi ketidakseimbangan hormon ya, teman-teman. Oke, kemudian IMT. IMT itu menghitung indeks massa tubuh. Ada yang tahu nggak rumus IMT itu apa, teman-teman? Rumus IMT yaitu kilogram per tinggi badan dikuadratin ya, teman-teman ya. Ya, BB per tinggi badan dikuadratin, tapi dalam bentuk meter ya, tinggi badannya dalam bentuk meter dan berat badannya itu dalam bentuk kilogram. Seperti itu. Oke, nanti tuh ada kategori kurus, sangat kurus, normal, gemuk, obes 1, obes 2, obes 3 ya, teman-teman ya. Nah, itu udah pernah aku bahas juga tuh soal IMT dan di ebook aku juga ada yang membahas soal IMT. Jadi yang belum order ebook masih bisa order, teman-teman ya. Nanti bakalan aku kasih tahu gimana caranya untuk order ebooknya, teman-teman. Oke, kemudian nomor 18 psikologis ibu nifas. Nah, ini tuh ada taking on atau in atau letting go, teman-teman ya. Ini tuh biasanya coba dicari lagi. Aku sendiri juga lupa ya. Ini tuh lebih ke teori aja sih untuk taking on, in, letting go ya seperti itu. Ukuran jarum untuk suntik BBL. Oke, ini ya keluar juga nih yang semalam ya. Kalau pakai spet 1 cc. Spet 1 cc itu ukuran jarumnya berapa sih? Nomor berapa ya, teman-teman ya? Coba needle spet 1 cc itu berapa ya nomornya ya? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Sering pakai tapi nggak pernah lihat ya nomornya. Nomor 27 ya, 27 atau 26. Ya sekitar itulah ya, teman-teman. Mana dia kemasannya? 26, 27 Kak. Waduh, sekitar itulah ya, teman-teman ya, ukuran needle-nya aku sendiri juga lupa nih. Ada nggak tulisan di sini? Hmm. Ukuran needle spet 26 atau 27, teman-teman.
Mana dia? Ya sekitar itulah ya teman-teman, 27 ya teman-teman ya, 27 ukurannya. Oke, lanjut lagi deh, senam ibu hamil. Nah, ini keluar lagi nih senam ibu hamil ya. Tadi kan udah aku bilang nih senam ibu hamil, silahkan di searching lagi. Kemudian soal nomor 21, jika pasien sudah dalam keadaan perdarahan, lemes, pokoknya keadaan yang menurut kita udah harus dirujuk, kita sebagai bidan akan merujuk ke RS, apa kita harus menunggu keluarga? Sedangkan cuma ada pasien dan dukun di situ karena lahiran ditolong oleh dukun. Jawaban saya, tidak perlu menunggu keluarga pasien atau persetujuan dukun. Oke, coba kita nalarin lagi ya pertanyaannya. Jika pasien sudah dalam keadaan perdarahan nih, lemas, pokoknya keadaan yang menurut kita udah harus dirujuk sebagai bidan. Oke, kita sebagai bidan akan merujuk ke RS apa kita menunggu persetujuan keluarga, sedangkan cuma ada pasien dan dukun di situ karena lahiran ditolong oleh dukun. Nah, jawabannya itu apa, teman-teman? Tidak perlu menunggu keluarga, pasien, atau persetujuan dukun ya, teman-teman ya. Ini ya, iya. Kayaknya ini tentang informed consent deh ya, sepertinya ini tentang informed consent. Oke, jadi tidak perlu menunggu keputusan atau persetujuan keluarga ya, teman-teman. Itu nanti berkaitan sama etik bidan yang apa ya, kode etiknya gitu. Nanti ada berkaitan sama kode etik bidan, teman-teman. Nah, jadi boleh lah ya dirujuk teman-teman karena itu emang udah dalam keadaan perdarahan, lemes ya, bahkan nanti ibunya kalau tidak tertangani bisa shock, bisa meninggal ya teman-teman. Jadi ini kan kita rujuk dengan kondisi yang gawat darurat seperti itu. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan dilema etik kalau nggak salah aku ya, dilema etik seperti itu. Ya, jadi kalau nunggu keluarga ya keburu meninggoy ya teman-teman ya, pasiennya menunggu keburu meninggoy, keburu dipanggil sama yang maha kuasa teman-teman. Oke, mana nih? Ini Kak yang saya ingat soal-soal tadi, tolong di-share Kak ke teman-temannya. Terima kasih. Oke, jadi kakak ini yang nge-share-nya, teman-teman, dia dapat skor 536. Wow, tinggi banget ya, teman-teman ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sampai 536 nih. Dia bilang, Assalamualaikum Kak, selamat sore Kakak. Kemarin aku sudah tes di sesi 2. Alhamdulillah Kak, aku top skor di sesiku dengan nilai 536. Terima kasih untuk ebook dan TO-nya Kak, sangat membantu aku, teman-teman. Oke, lumayan ya teman-teman ya, skornya 536 ya, ngos-ngosan juga sih ya kalau apa namanya tuh mau dapetin segitu. Oke, masih ada lagi teman-teman FR-nya. Oke, masih ada lagi. Sebentar. Nah, ini dari Kak Nadindin ya, dari Kak Nadine. Assalamualaikum Kak, saya dari Kalbar. Saya tadi udah tes, alhamdulillah soal-soal Kakak banyak yang keluar. Seneng banget bisa jawab soalnya. Makasih ya Kak FR-nya. Oke. Jadi di sini yang pertama ini kayaknya sama deh. Oh iya, ini sama tadi teman-teman. Kayaknya kakak ini deh yang nge-share ke admin aku, teman-teman. Sama ya? Coba selanjutnya sama juga. Oh iya, sama guys. Kayaknya berarti Kak Nadine ini yang nge-share ke aku, ke admin aku ya. Kemudian dari admin aku terusin. Berarti Kak Nadine ini yang dapat skor 536 ya. Oke, keren Kak Nadine. Oke teman-teman, nih aku SS ya kalian. Berarti yang salahnya sedikit sekali. Iya teman-teman, sedikit banget salahnya ya. 536 hampir sempurna itu. Oh ya, dan kalian nanti live TikTok yang ini dan yang semalam bentar lagi aku bakalan upload ulang di YouTube aku yang ini. Aulia Sakinah Putri. Jadi silahkan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan bentar lagi aku bakalan upload rekaman live yang semalam teman-teman ya. Kemudian untuk pembelian ebook tryout bimbel itu juga masih bisa, silahkan hubungi ke WA ini, nanti bakalan dibalas oleh adminnya teman-teman ya, bakalan dibalas oleh adminnya satu persatu. Kak, ebook sama tryoutnya beda ya soal-soalnya? Beda kakak. Untuk ebook dan tryout itu soalnya berbeda, tidak sama ya kakakku ya. Oke, sambung doanya Kak. Besok aku ujian sesi 3. Semoga nilainya memuaskan. Amin, amin, amin. Kak siapa nih? Kak Fahan. Semoga sukses ya Kak Fahan ya. Kak makasih ya. Aku udah ujian nilaiku 492. Doakan aku lulus ya Kak. Wow, Kak Ida juga tinggi juga nih nilainya 492, hampir 500 ya. Pokoknya sukses terus buat kalian yang mau ujian, yang udah ujian. Semoga rezekinya di tahun ini ya dapetin SK-nya. Oke teman-teman.
aja ke nomor ini untuk pembelian ebook, tryout, dan juga bimbel, teman-teman ya. Silahkan di WA aja, nanti bakalan langsung dibahas oleh adminnya ya, seperti itu. Live malam ini diupload kapan Kak? Kalau malam ini sih aku mau upload di YouTube itu belum bisa ya teman-teman ya, karena rekamannya itu belum diproses oleh TikTok. Jadi yang malam ini aku upload itu adalah live yang semalam, seperti itu. Oke teman-teman, kemudian apa lagi nih? Ada yang mau SS ya? Nah ini silahkan di SS dulu ya, biar kalian kalau mau menghubungi adminnya gampang ya. Dan juga yang mau tahu nama YouTube aku adalah yang ini. Oke teman-teman, ini bidan D3 atau D4 kakak? D3 kakakku. Oke, D4 itu semalam ya teman-teman. Bentar lagi aku upload FR yang D4. Oke, tadi ada yang mau SS ya. Nih silahkan di SS teman-teman, silahkan di SS. 1, 2, 3. Penyimpanan vaksin tadi Kak. Oh iya, bentar-bentar aku cari bukunya dulu. Ini kalian sambil menunggu aku membuka bukunya, kalian boleh SS dulu guys. Oke, kalau udah lanjut lagi. Nah, ini FR-nya panjang loh yang ini nih. Kalau kalian dari nomor 1 aja ya. Nah, itu silakan di SS teman-teman. Aku sambil mencari penyimpanan ya. Mana nih penyimpanan? Vaksin. Udah belum teman-teman? Udah di SS belum? Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Nah, ini silahkan di SS. Mana ya? Penyimpanannya ini ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Oke, udah habis ya teman-teman. Jadi aku tutup sebentar iPad aku. Nah, ini ada... Oke, di sini teman-teman bisa lihat nggak ada yang namanya jenis vaksin, kemudian ada masa pemakaian. Kemarin ada keluar juga FR terkait masa pemakaian vaksin setelah dibuka, teman-teman. Nah, jadi di sini ada polio, TT, DT, TD, DPT, HB/HIV, BCG, campak. Nah, jadi untuk masa pemakaian setelah dibuka pada polio itu 2 minggu, TT 4 minggu, DT 4 minggu, TD 4 minggu, DPT HB/HIV juga 4 minggu, BCG itu 3 jam setelah dibuka ya, kemudian campak itu 6 jam. Ya, seperti itu silahkan di screenshot teman-teman untuk masa pemakaian setelah vaksin tersebut dibuka. Oke, kalau udah di SS aku balik lagi ke masa penyimpanannya teman-teman. Oke. Mana dia tadi? Nah, ini kalian punya nggak buku yang kayak gini guys? Ada yang punya buku kayak gini nggak terkait imunisasi? Ada yang punya guys? Ini buku aku waktu kuliah dulu. Iya itu keluar, iya kan? Kak Humaira udah ujian ya Kak Humaira. Berapa nih skor Kak Humaira? Oke guys, ada yang punya buku ini nggak? Kalau kalian punya buku ini ya, silahkan dibuka aja nih. Halaman nomor berapa nih? Nggak ada halamannya ya. Halaman 43 guys. Buku kayak gini nih imunisasi. Nggak punya Kak. Oke deh, kalau nggak punya nggak apa-apa. Screenshot aja. Ini aku kemarin numpang fotokopi, minjem buku dosenku. Jadi aku numpang fotokopi waktu zaman kuliah dulu. Kemudian kita lanjut lagi ke suhu penyimpanan jenis vaksin. Mbak, aku udah ujian hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak B. Kak B kalau boleh tahu berapa nih skornya Kak B? Oke, nah di sini ada untuk suhu penyimpanan, silakan kalian baca ya. Kalau untuk polio ya, polio itu penyimpanannya dari minus 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada DPT sampai dengan hepatitis B itu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, teman-teman. 458. Wow, Kak B, kalau boleh tahu peringkat berapa Kak B? Congratulations ya Kak B ya udah ujian. Semoga hasilnya memuaskan dan juga dapat SK rezekinya tahun ini, guys. Untuk bias di sini juga ada ya. Mana bias nih? Kalian wajib punya buku ini sih, guys. Soalnya tuh lengkap banget. Mana ya terkait bias nih, kalian bisa lihat satu persatu bukunya.
Nah, ini di bias tadi nih, teman-teman. Nih ya, bias vitamin E lansia 20 mg. Nah, itu keluar juga tuh vitamin E untuk lansia dosisnya, teman-teman. Nah, ini ada bias ya, bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian bulan imunisasi anak sekolah itu pada Agustus dan juga November ya. Jadi kalau kelas 1 SD pada bulan Agustus itu suntikannya adalah campak ya, teman-teman ya. Kemudian kelas 2 SD itu ada TD, kelas 3 SD itu ada TD. Ya, nanti statusnya juga ada ditanyakan itu, status terkait TT5. Kacamata aku, sorry. Nah, ini terkait masa TT ya, jadwal imunisasi lanjutan tetanus toksoid atau TT. Nah, kemudian TT1 itu didapatkan pada DPT HB-HIB 1. Kemudian TT2 DPT HB-HIB 2 itu berlangsung selama 3 tahun. Kemudian TT3 itu dapetin DT kelas 1 SD, teman-teman ya. Itu masa anunya tuh selama 5 tahun. Kemudian TT4 itu di kelas 2 SD ya, 10 tahun. Kemudian TT5 itu pada imunisasi TD kelas 3 SD selama 25 tahun. Seperti itu, teman-teman ya. Kemarin tuh ada yang ditanyakan, status TT5 itu pada apa, teman-teman? Pada suntikan TD di kelas berapa SD, teman-teman ya? Kelas 3. Nah, sebenarnya buku ini wajib banget ya dipunyain, soalnya lengkap banget, teman-teman. Nah, ini mungkin di Shopee ada kali ya. Coba dicek-cek aja. Oke, teman-teman, kayaknya malam ini segitu aja kali ya pembelajaran live kita. Semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang lagi ujian ataupun yang mau ujian dapat nilai yang tinggi sesuai dengan ekspektasi kalian, sesuai juga soal-soalnya dengan kemampuan kalian yang udah belajar selama ini ya. Kemudian dan juga semoga rezeki SK-nya di tahun ini. Oke, teman-teman, pokoknya doa yang terbaik untuk aku. Dan kalau kalian udah ujian, jangan lupa DM ke TikTok aku, teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat ya ilmu-ilmunya. Kemudian nanti live yang semalam itu bentar lagi aku upload ulang. Oke, teman-teman, terlebih kurang aku mohon maaf. Dan terima kasih yang udah live, yang udah komen-komen, yang udah ngasih gift juga. Thank you so much. Oke, sampai jumpa besok. Kalau besok kita masih ada FR, aku bakalan live lagi seperti biasa jam 7 malam, teman-teman. Oke, sampai jumpa besok. Bye-bye.